Istilah kedengeran jelas suaranya. Kelihatan. Kenapa? Berdiri. Kan niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko. Kalau niatnya betulan pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicara nggak jadi datang, tetap dapat pahala nggak? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak foto ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya. Jadi Didik duduk apa berdiri? Alhamdulillah. Baik, istilah ya. Izin kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini ke Kota Sumedang juga dalam rangka milad Kota Sumedang yang keberapa? 447, Masya Allah. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sambutkan kita istiqomah meniti sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada Amir kita Bapak Dr. Haji Bupati Doni Ahmad Munir ya, Insya Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng sini, dan wakilnya Bapak Fajar Aldila. Alhamdulillah. Kasepnya wakil bupati ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau berdua selalu dituntun oleh Allah. Kiai juga terima kasih, Alhamdulillah, dan seluruh jajaran terkait. Masya Allah. Yang izin saya belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu. Ibu Susi ya, Ketua Muslimat NU Sumedang, Alhamdulillah. Yang belum tersebut nggak apa-apa, Bu Sekjen. Nggak apa-apa ya. Karena yang penting mah dimuliakan Allah. Bukan disebut si Koko. Si Koko mah kieuing Koko biasanya. Kayak biasa jualan handphone. Ibu mau tukar tambah? Insyaallah. Baik, istilah sehat semuanya. Sekaligus ini juga dalam rangka halal bihalal, silaturahmi. Jadi bismillah, silaturahmi itu sebetulnya banyak amalan hatinya ya. Karena kalau tidak dijaga hatinya, naudzubillah bisa jadi dosa. Tapi juga kalau bisa dijaga, insya Allah bisa jadi kebaikan. Maka mulai dengan satu kisah kayak gini dulu ya. Ada seorang dermawan beli kambing, terus minta Pak Kiai di desanya untuk minta tolong dipotongin, dibagiin ke semua rakyat. Terus minta request, saya minta bagian deh, tapi bagian paling buruknya aja. Ya, oke siap, dipotong, dibagiin semua kebagian. Datang ke rumah Pak Dermawannya, ini yang diminta bagian paling buruknya. Kantongnya dibuka, ternyata isinya hatinya sama lidahnya. Besoknya dapat rezeki lagi, Pak Dermawan beli kambing lagi. Minta tolong dibagiin lagi oleh Pak Kiai. Tapi kali ini beda. Kemarin kan saya minta paling buruknya. Saya minta bagian paling baiknya dong dari kambing ini hari ini. Ya, siap. Potong, bagiin semua kebagian. Nyampe ke rumah Pak Dermawan, dikasih lihat isi kantongnya. Ini bagian yang paling baik. Begitu dibuka ternyata isinya hatinya sama lidahnya juga.
Nah, Kiai, kok sama, terbaik hati dan lidah, terburuk juga hati dan lidah. Kata Kiai-nya ternyata kan manusia juga begitu. Kalau hati dan lisannya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau hati dan lisannya bermasalah, bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Punten ya Bu. Ibu di sini ada yang pernah sakit hati sama kambing, lewat depan kandang, kambing culangu. Nggak ada ya. Tapi di sini ada yang pernah sakit hati sama manusia, sama mulut orang. Padahal katanya orang manusia cenah mah lebih mulia daripada kambing. Ya, ngakunya punya iman, ngakunya punya akal. Ya, jadi yuk hati-hati ya. Bisa jadi doa, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Gimana biar semuanya jadi kebaikan? Pernah nggak ngelihat video ini? Nggak tahu ya viral apa enggak videonya, tapi pernah ngelihat ada di luar negeri, di Kolombia, apa aku Kolombia, tapi lah pokoknya ya. Ibu-ibu ini ke bon binatang, terus nyamperin singa. Singanya pas ngelihat si ibunya ini datang, langsung meluk, nggak digigit, nggak dicakar, nggak dipeluk, weh, kayak orang kangen. Tapi ini singa, ya. Terus apa yang bikin si ibu ini disayang banget sama singanya? Apa karena gelangnya bagus? Atau karena suaminya pejabat? Atau karena cantik? Enggak. Karena memang si singa ini dulu dia dirawat. Modalnya kasih sayang sama ketulusan. Karena dia belum muslim jadi belum nyampe ke tingkat ikhlas ya. Punya kasih sayang, punya ketulusan. Ya. Karena kadang heran ya Allah, ini singa aja takluk. Kenapa suami ibu nggak takluk sama ibu? Jangan-jangan kurang ikhlas dan kurang kasih sayang. Contoh lagi, Rasulullah Muhammad SAW kan wafatnya sudah lama, betul? Jarak kita ke beliau itu sekitar nyaris 15 abad. Ibu nggak pernah lihat videonya, nggak pernah lihat wajahnya, fotonya juga nggak ada, tapi mau bela-belain ngikut apa yang diajarin oleh beliau. Itu demi Allah, kalau bukan karena ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang beliau buat kita ngapain tersentuh? Kadang makanya saya punten, sebagaimana tadi yang juga disebutkan oleh Pak Bupati, kadang bukannya nggak mau, tapi ya episodenya lagi kayak gini, sehari maksimal cuma bisa paling 2 sampai 3 pengajian. Sedangkan kalau misalkan permintaan yang masuk misalkan sehari 40, kan nggak mungkin sehari 40 ceramah. Paginya di Makassar, siangnya di Sumedang, sorenya di Medan, kan nggak mungkin. Ya. Makanya pasti ada yang nggak kebagian gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ada wasilah. Oh, saya pernah ditolong ada orang baik tadi yang juga akhirnya jadi kayak saudara, Bu Ani tadi. Kalau di sini mungkin taunya yang punya itu yang travel umroh Anidan, ya sudah Bismillah. Mudah-mudahan bisa balas kebaikannya. Di sini pun mudah-mudahan ketemu ibu-ibu jadi kebaikan. Ya. Siapa di sini yang ngajinya paling sukses? Bukan yang berhasil selfie sama si Koko, tapi yang seberes dari sini tambah dekat sama Allah. Ya. Meskipun dia pulang dari sini hafal tuh semua ayat dan hadis yang dibacainnya, tapi malah tidak jadi kebaikan bagi orang lain. Ini dia yang jadi masalah ya. Bu, Bu, Bu pengen punya suami yang baik, yang royal, yang gak suka marah-marah, yang romantis, yang gak gampang ngambek, yang menghargai semua kelelahan ibu. Sama kita juga pengen Bu punya istri kayak begitu. Bu, Bu, ibu pernah berbuat salah? Ke suami pernah? Pengennya dimaafin atau diungkit? Dinasehatinya pengen baik-baik, diem-diem gak ada orang atau di hadapan banyak orang? Pengennya sekali aja dinasehatin atau diungkit-ungkit terus? Ibu udah gitu belum ke suami?
Ya, Masya Allah. Jadi iya, Bismillah ya. Segala sesuatu itu baru jadi baik standarnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Ya, contoh. Ibu di WA sama suaminya, is istri. Boleh kan manggil istrinya is? Boleh. Padahal namanya bukan is, nggak apa-apa kan? Is. Dijawab dong. Ada apa su? Suami. Jangan suujon dulu ya, Bu ya. Iya begini is. Iya su. Jadi uang belanja kayaknya harus saya naikkan. Berapa su? Insya Allah 100 juta. Ah, yang benar per satu dekade ya. Enggak. Insya Allah 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Nah, cara bahagiain wanita tuh gitu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Tapi ya. Bu, uang belanja naik 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Oh, kapan jadi nikmat? Kalau semenjak uangnya tambah banyak, tambah dekat sama Allah. Iya nggak? Iya. Bu, ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita bisa jadi pertolongan dari Allah. Cuman kenapa kita kadang nggak dapat duitnya ngambek? Ya bisa jadi bahagianya memang di duit, bukan di Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Tapi kalah harisan nangis. Atau kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Juga jadi masalah. Ya. Maka kok tapi katanya Allah maha kaya. Aku udah minta biar kaya nggak dikabul-kabul. Ya Allah teh tahu, kamu kaya teh kacau. Ya. Jadi kadang ada yang ditahan. Ya. Maka, ya Bismillah. Kalau pengen sesuatu jadi baik, sederhana intinya bikin tambah dekat sama Allah. Hati-hati. Karena makin banyak ketemu orang itu, kalau mau jujur, kalau tidak dijaga, berat sekali untuk menjaganya. Ya. Karena jangan sampai nanti suaminya cerita, kok istri saya ikut pengajian sehari 3 kali, tapi perbedaan yang paling kelihatan hanya pada seragamnya. Hijau kabeh. Ya. Dan peningkatan yang paling signifikan ada pada jumlah cicilannya. Jangan sampai kayak gitu ya. Bu, ketahuilah salah satu fungsi atau tujuan kita ngaji itu adalah makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Karena begitu tahu ilmunya, terus gak ngelihatnya ke diri, ngelihatnya ke orang, tuh lihat cara sholatnya. Tuh lihat tuh bacaan Al-Qurannya, makhorijul hurufnya masih gak beres, padahal kan suaminya ustad. Kenapa kudu ngomong kayak gitu? Dapat manfaatnya apa? Kalau kita ngelihat orang itu selalu ngelihat dari sudut pandang saya, dapat apa dari dia? Kesel melulu. Ibu pernah dikecewain orang tadi pernah? Pernah? Bukan ya Bu, orang ngecewain kita itu kadang bukan karena jahat. Kadang bukan karena jahat. Tapi sederhana, dia teh manusia, udah. Nah manusia terbatas, belum tentu bisa selalu ngebahagiain kita. Contoh, ibu baik ke orang, orangnya pengen balas budi, OTW balas budi meninggal. Berarti dia nggak balas budinya karena jahat atau karena nggak ada umur? Bukan karena jahat kan? Yang repot kalau kita meletakkan bahagia kita nunggu orang balas budi dulu, nunggu orang harus baik dulu ke kita, atau gimana? Punten ya, ditambah kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti kan kita ke surga kehalangan dosa ya. Pengen ibadah, ya mau jujur ibadah kita kumaha, sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat itu. Yang tadinya nyari kunci gak ketemu giliran sholat malah ingat. Eta ge kuliah kulhu ae. Sekalinya gantiin atau ina, ya. Zuhurna 2:30.
asar 5:30, subuhnya kadang 9:30 ya. Sekalinya sholatnya lama, rakaat ketiga sujud lama. Padahal lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri. Mau ke surga pakai sholat yang kayak begitu. Tahu kehalangan dosa, akhirnya diberi fasilitas sama Allah. Tahu-tahu ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Macam-macam, tenang aja. Ada yang diuji di suaminya, ada suaminya baik anaknya, ada suami dan anak-anaknya baik finansialnya, keuangannya. Ada yang keuangannya baik, ya macam-macam, terserah Allah. Ada yang sakit di fisiknya, harus ke rumah sakit melulu. Semuanya dengan satu tujuan, kita berhasil pulang ke surganya Allah. Kalau udah kasihan atau orang itu teh sakit, cenah teh kanker, bisa jadi ada harinya nanti dia berkata, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir. Bisa jadi pulang dalam keadaan dosanya lebih bersih, surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Kenapa ngambek? Ya bisa jadi karena pengennya emang pengen maksiat, sehat. Jadi ketika akhirnya digugurin dosa, teh nggak suka. Ya, unik ya, Masya Allah. Yuk, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa itu yang beruntung disucikan dan dikotori? Iya. Karena gini Bu, kadang kita itu ngisi ember pahala kita, anggaplah kalian bikin pahala punya ember masing-masing, terserah lah wadahnya bentuknya apa. Anggaplah ember ya. Tadi pagi diisi dengan sholat subuh, ada yang udah sedekah subuh, ada yang tadi sudah sholat duha, ada yang tadi sudah ini sekarang sedang di majelis taklim. Keisi itu. Kita kadang cuma fokus ngisi, tapi lupa ngecek embernya bocor atau enggak. Karena jangan sampai nanti meninggal, wah saya kan hidup juga, nggak kehitung udah tahajud berapa kali, nggak kehitung udah puasa sunnah berapa kali. Ya, sampai hadapan Allah ternyata ini kosong embernya, karena ternyata apa yang paling bikin bocor tadi ada salah di hati, entah niatnya dan yang lain-lain. Yuk kita bandingin dulu antara penyakit hati sama penyakit fisik. Kalau ini penyakit hati itu bukan yang diomongin orang, dijulitin terus sakit hati, bukan ya, itu sakit hati. Ini penyakit hati, beda ya. Jatuh, sombong, takabur, dengki, ujub dan lain-lain. Punten Bu, renungannya kayak gini. Bu, orang kalau sakit fisik, Bu, sembuh nggak sembuh, sakit nggak sakit, ujung-ujungnya sama, yaitu mati, betul. Bahkan ada yang nggak perlu sakit untuk mati. Sembuh nggak sembuh, sakit nggak sakit, ujungnya mah. Tapi sambil di dunianya kena penyakit, dosa bersih berguguran. Ingat kata Nabi, setiap seorang manusia sakit, Allah cabut 3 hal. Nafsu makannya, cahaya di wajahnya, sama dosanya. Begitu sembuh, Allah kembalikan 2. 1 tidak dikembalikan, Allah balikin cahaya di wajahnya, Allah balikin nafsu makannya, tapi Allah tidak kembalikan dosanya. Ya, jadi kadang nggak harus dibenci sakit itu, ya. Apalagi yang sakit yang bentuknya badannya sehat, tapi cuma karena mulut orang aja. Ya. Maka di dunia kalau penyakit fisik, Bu, sambil kena dosa bersih, begitu mati penyakitnya nggak ikut demi Allah. Misalkan ada seorang meninggal dalam keadaan di lehernya tumor segede bola basket. Misal, ya. Pas nanti dibangkitkan kembali, ikut nggak itu bola basketnya? Enggak, utuh, asli. Gelis Ibu. Ya. Atau misalkan punten lah, meninggalnya mohon maaf ya, di jalan, ya kelindes, ya apa, pejitnya kemana-mana. Misalkan. Nanti dibangkitin kembali, utuh nggak? Utuh, nggak mungkin. Cekelan dia pejit, nggak mungkin. Ya. Itu penyakit fisik. Kalau penyakit hati di dunianya nggak kerasa, karena dipuji melulu, jadi we akun gue. Lihat, kalau gue yang ceramah pasti rame. Oh, itu penyakit hati. Ya. Tapi setelah mati,
penyakitnya ikut. Sombong misalkan, bakal ditanya, apa yang kamu sombongin? Wajahmu, emang bikin sendiri. Popularitasmu, siapa yang naikin kamu ke permukaan? Jabatanmu, ya Allah yang nitipin. Bukan karena kita jago kampanye atau gimana-gimana. Udah takdirnya, weh. Ya. Jadi ditanya, kenapa kamu sombong? Di dunianya nggak kerasa. Karena kemana-mana tangannya dicium, dihormati. Karena pun ya, dari sini aja udah bisa ketahuan nih. Kok tanya, mana yang lebih bahaya? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Kok orang kanker bisa mati kok? Tapi bisa jadi gara-gara kankernya itu dia pulang gak mau dosa. Tapi tidak punten ya, ini renungannya lagi. Orang kalau penyakit fisik gampang akunya dengan sukarela datang ke dokter, keluar duit berapa gitu dibela-belain. Ya. Dan begitu nyampe dokter ngaku. Apa yang dirasa? Ini dok, belah sini. Saya juga kemarin kebanyakan makan beli, misalkan. Ngaku. Dia misalkan makan emping, samurat. Makan yang berminyak, kolesterol, ya kan? Makan beli, tajam, ya. Nggak ada orang datang ke dokter tuh, apa yang dirasa? Bunga rahasia, dokter mah kepo. Itu sanes dukun dokternya. Mau ngerti. Kita pasti jujur aku, iya dok, saya memang terlalu banyak makan gula. Ngaku, beneran ngaku. Itu kesalahan saya dok. Saya belum mau berhenti ngerokok, itu kesalahan saya. Ngaku, tolong sekarang obati saya. Keluar duit berapa? Saya rela dok. Padahal punten tadi penyakit fisik itu sambil kena bersih loh Bu dosa. Baik yang penyakitnya diundang kelakuan sendiri atau benar-benar ya jelas-jelas lagi nyebrang gak ada salah apa-apa, tahu-tahu diseruduk orang mabuk, kakinya berdarah, luka. Enggak, semua kepahitan ujungnya sama, antara gugurin dosa atau ninggiin derajat. Kalau penyakit hati, siapa orang ngaku? Kan susah ngakunya. Boro-boro berobat, orang gak ngerasa sakit. Bahkan ada orang mau nyembuhin juga, saudaraku, ini ki gak di hadapan orang, ditraktir, dia udah kenyang, duaan, gak ada siapa-siapa, baru keluar nasihat, saudaraku, kayak gitu teh gak boleh, itu teh namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia. Yang sakit dia. Mana berarti yang lebih bahaya, penyakit fisik atau penyakit hati? Hati-hati, hati-hati. Kalau udah pengen selalu aduh, dipuji, dikagumi dan lain-lain. Ya. Terus surga kita nggak di mulut orang ya. Mulut orang mah gitu ya, bau jigong ya. Kalau lagi puasa apalagi. Tapi di hadapan Allah mah wangi ya. Jadi yolah dijaga. Ya. Hati-hati hawa nafsu teh suka buat dipuji, dikagumi. Kau pernah ngeliat iklan tuh ya? Ada ibu-ibu lagi sholat duha, terus telepon di rumahnya bunyi, diangkat sama anaknya, ditanya, ibu, ibu kamu kok nggak angkat? Ibu lagi ngapain? Lagi sholat duha tante. Si ibu sambil sholat, aji ketawa. Beres sholat si anak dibelai, anak soleh, pinter, ganteng, bingung anak nanti. Besoknya si ibu keterusan nonton drakor, jadi sholat asarnya jam 5:30. Ya, nelpon lagi, diangkat si anak. Mama kamu kemana? Kok nggak angkat? Gemeteran. Dijawab, lagi sholat asar tante. Hah? Jam segini sholat asar? Beres sholat si anaknya. Kamu ngapain ngomong kayak begitu? Bingung nggak tuh anak? Ya, saya salah nawat. Udah jadi pertanyaan itu. Emang kita ibadahnya gara-gara apa? Bu, gini ya, ini ngaji purnama namanya. Pernah ngelihat bulan purnama? Cantik tidak? Ada nggak orang ngelihat bulan purnama itu dengki, berantem? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya, tahu nggak? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Semuanya ngelihat bulan barengan kelihatan? Iya, asal nggak ketutupan genteng atau awan, ya. Maka itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Karena semuanya pasti kebagian, gak perlu berantem kan. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit.
Contoh dunia itu udah dapetinnya kudu bakbek, begitu bonyok juga belum tentu dapat. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin 270 juta orang rebutin satu tempat yang sama. Kemarin 2024 yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Maka kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya takwa, semuanya ibadah, semuanya jujur, semuanya tawadu, semuanya soleh, muat gak surga bagi 270 juta orang? Muat lebih, gak akan berantem. Makanya kadang punten, kalau jelas-jelas tadinya kita adem ayam akur baik-baik aja tahu-tahu berantem, punten sederhana, bisa jadi ada dunia nyelip di antara kita. Ya. Terus ditanyain, ya. Nah kita tuh kadang-kadang, aduh, ada nyelip niat lebih. Makanya kadang kalau ada yang tanya, apa penyebab orang ikut rajin pengajian, tapi akhlaknya nggak sesuai seperti yang dia tiap hari ngaji dengerin materi. Termasuk yang ngomong kadang, ada yang bilang, kok akhlaknya nggak sesuai dengannya apa yang dia ceramahin, misalkan kayak begitu. Ya, penyebab paling utamanya mah jelas paling utama nomor satunya adalah salah niat. Ya. Kadang kita ngaji, gabung ke circle ini, dan ini mah circle-nya para artis dan influencer. Ya. Itu mah majelis taklim RT aja, udah nanti dulu aja nggak ikut. Gabungnya circle yang ini, dan ini mah ketuanya ke istri bupati misalkan. Ya. Aduh, capek sekali ya. Dan kitanya juga jangan iseng banyak nanya, misalkan mau suguhin minuman, nggak perlu ditanya puasa enggak, takut jadi orang itu malah jadi keucap semua, oh iya puasa tapi nggak cuma Senin Kamis loh, saya Daud, dan juga ini Daud kan nggak enak kalau nggak tahajud, semalam saya tahajud jadi bocor semua, udah kasih aja, diminum berarti nggak puasa, nggak diminum berarti nggak puasa, apalagi puasa udah bismillah, jaga power ya. Nah itu dia tadi ya, niatnya ibarat alamat. Ibu ngirim paket ekspedisi, dia mau pakai pesawat, mau pakai motor, mau pakai kereta, mau pakai kapal laut, kalau alamatnya salah, tetap bisa nyampe nggak? Nggak akan nyampe, mau secanggih apapun transportasinya. Makanya hati-hati ya. Naudzubillah. Jangan selalu suka menonjolkan diri. Karena kalau kayak jantung nggak kelihatan, tapi kayak tidur, hidup, bangun, semua terus aja berdegup. Ya, tidak menonjolkan diri. Yang nonjolin diri itu ambeien, bisul, kutil, jerawat, semua yang nonjolin diri ternyata nggak baik ya Bu ya. Makanya kalau misalkan ibu amat sangat sering menonjolkan diri, nanti gampang kecewa terus. Ya. Ya, kudu dipecahin, aduh, ya, gitu aja. Naudzubillah. Makanya, yuk, tadi kita lihat, penyakit fisik, penyakit hati kayak begitu. Apa saja yang harus diwaspadai jenis-jenis tadi penyakit hati? Beberapa diantaranya adalah shimun taki'u cidun. Bukan bahasa Arab ya tante, singkatan. Shimun taki'u cidun. Shi-nya syirik, mun munafik, takabur, ki dengki, ujub, cidun, cinta dunia. Kumaha saya ngasih singkatannya ya. Shimun taki'u cidun. Bahas satu-satu ya. Syirik, nyembah kepada selain Allah. Hati-hati, ada yang terang-terangan, ada yang halus sembunyi-sembunyi, ada syirik jali, ada syirik khafi. Yang terang-terangan jelas ya, dia nyembah ulkan sambal, nyembah botol kecap, apapun yang dia sembah selain Allah, hati-hati ya. Ini juga hati-hati Bu, dijaga, ingat ya, setan gak suka kita ngaji. Apa cara paling gampang bagi setan bikin kita hilang pahalanya? Diganggu tauhidnya Bu.
Ini ibu nggak suka, setan nggak suka ibu pada ngaji. Sulit bagi setan untuk bikin abis ini ibu-ibu pada ngerampok bareng-bareng rame-rame semua. Nggak bisa. Cari paling gampang, diganggu tauhidnya. Udah sana sholat, zakat, puasa, haji nggak apa-apa. Tapi giliran dagangan sepi, datang tuh ke mbah yang itu. Nanti jadi kaya lagi loh. Aduh, bu, bu. Makanya syahadat itu nomor satu kan di rukun Islam. Karena dia mau sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak mengakui Tuhannya Allah, tidak mengakui Muhammad SAW adalah nabinya, rasulnya, ya tundahlah aku ibadahnya. Ada pengajian begini, Bu. Pengajian keluarga. Ini sekeluarga dari kakek, nenek, semuanya pada kumpul. Sampai yang muda-mudanya. Akhirnya setelah jalan sekian lama, si pemuda, ada salah satu pemuda jadi nggak pernah datang lagi. Ditanya dong ke ibunya, Bu, anak ibu mana? Biasa rajin. Apa sekarang kuliah di luar kota? Oh enggak, ada di kamar tuh. Kok nggak ikut orang lagi di kamar? Shh, lagi kesurupan arwah si kakek. Percaya Bu? Ditanya kan, Ibu, apa yang membuat ibu yakin dan ngerasa itu arwah si kakek? Si cucu nggak ketemu si kakek. Tapi dia begitu kesurupan ditanya apapun tentang si kakek, tahu. Si kakek kan? Baru dijelasin, Bu, punten, orang meninggal udah beda dunia. Namanya alam kubur, alam barzah. Dia nggak akan bisa balik lagi petakilah, mana handphone saya. Nggak ada ya, nggak ada, beneran. Oh katanya kalau misalkan tidak dibacain Yasin nanti orang-orang yang udah meninggal nyari ke rumah kita ngecek baca Yasin atau enggak. Silakan, saya sudah tanyakan itu ke guru hadis saya. Dicek lagi setelah ditakhrij, riwayatnya maudhu, palsu. Ya. Mereka sudah wafat, beda dunia. Yang paling mereka butuhin doa dari kita, mohonan ampunan dari kita. Dia udah, kalau dia soleh nyaman, tapi kalau dia nggak soleh, udah ripuh ngurusin kelakuannya sendiri lagi dibalas di sana. Boro-boro sempat pikiran kita yang masih hidup. Jadi jangan suka kemakan, wah jatuh cinta, terus meninggal, dianya masih nyari masuk ke orang buat ngasih tahu aku ini masih, udah film Ghost Demi Moore ya zaman dulu. Udah jangan itu ya. Kan dijelasin. Kalau gitu siapa dong yang masuk ke anak, ke tubuh si anak? Jadi gini, Bu. Ai manusia begitu lahir teh, nggak cuma didampingin sama malaikat pencatat amal, tapi ada juga dari golongan bangsa jin disebutnya Qorin. Qorin dalam bahasa Arab tuh artinya sahabat. Sebagaimana di Indonesia sahabat itu ada banyak, teman, hopeng, besti, sohib, ya. Dalam bahasa Arab juga banyak. Ada sekitar 12 sampai 14 istilah berdasarkan kedekatannya. Yang tingkatannya paling dekat itu Qorin. Karena sedekat-dekatnya manusia sama manusia, contoh suami sama istri, enggak 24 jam sama-sama kan? Nggak mungkin ibu nongkrong di kloset bari ngahujan si bapak, ayo semangat teteh semangat, nggak mungkin ya, gila amat ya, ini nanaonan. Jadi bahas ke situ. Nah kalau Qorin, jin itu ngikutin kita. Nah Allah nyiptain jin dan manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, surat 51 ayat 56 Az-Zariyat. Diciptakan buat beribadah, tapi kayak manusia, ada yang ibadah, ada yang nggak ibadah, ada yang takwa, ada yang nggak takwa. Jin juga sama. Ketika orangnya meninggal, terus dia nggak takwa, ya udah, gangguin keluarganya, masuk aja, biar dikira ini adalah kakeknya. Masalahnya jadi gimana? Ketika akhirnya keluarga itu dulu belum pernah kesurupan, ada masalah, sholat. Sekarang ada masalah, nunggu si anak kesurupan baru tanya si kakek. Rusak nggak akidahnya? Hati-hati, udah jangan percaya ya. Nggak usah kalau lewat tempat gelap, sepi, punten bah, saya nggak ganggu. Itu juga jangan. Iya jin itu ada, iya. Tapi kalau Allah nggak ngizinin ganggu, demi Allah nggak akan terjadi apa-apa. Dan makin kita takut, makin dia seneng. Udah makin remehin aja dia. Rasul tuh kalau nunjuk ke orang selalu kayak gini sopan. Cuman ke jin aja baru pakai jari telunjuk, ditunjuk-tunjuk. Ya. Jadi jangan ya. Apalagi jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, Bu, asli mati semuanya. Yang moto pasti mati itu demi Allah. Ya. Bu, jangan percaya gitu-gitu. Jangan nikah di bulan ini tanggal segini, punten, itu juga enggak ada.
Rasul dengan sengaja nikah di bulan Syawal dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena di zaman itu nikah di Syawal dikira sial. Ya, sengaja nggak ada gitu-gitu. Nggak usah ibu baca lagi ramalan bintang zodiak. Ibu apa Capricorn? Nggak ada gitu-gituan. Itu mah cuma statistik. Tapi kok kayak bener statistik. Dan yang ditanya umum, kamu kelihatannya ada masalah. Ya itu, udah pasti ada masalah. Nggak mungkin enggak. Kamu kayaknya masalahnya sama orang terdekat. Ya pasti sama orang terdekat, orang nggak kenal jauh mana ya bikin masalah sih. Udah jangan ngada-ngada lah, udah. Gak usah percaya. Punya Allah kita. Ya. Oh, kejatuhan cicak nih, saya bakal sial. Itu juga nggak ada, Bu, beneran. Ibu mau kejatuhan cicak 8 RW sampai tenggelam juga nggak akan terjadi apa-apa. Oh, saya kejatuhan cicak kepleset, jadi nggak bisa berangkat kerja. Alhamdulillah, 1 gugur dosa, 2 kalau berangkat mungkin kelindes truk. Untung kejatuhan di awal di rumah, jadi nggak jadi berangkat. Gitu aja mikir. Ya. Apalagi, dulu ada anak kecil di Jawa Timur, megang batu kesambar petir. Batunya dianggap bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air digayung, dicelupin. Batu ponari namanya. Ya. Jadi kalau udah airnya dicelupin batu itu namanya jadi ponari sweat katanya. Hah? Oh udah ganti? Oh kirain satu merek itu teh. Enggak ya? Enggak Bu. Ibu sembuh karena Allah atau karena obat? Ini juga hati-hati, kadang kita teh sakit nggak minta ke Allah, ngegantungnya ke obat, begitu sembuh nggak alhamdulillah, malah emang dahsyat ya paramek. Enggak. Itu foto di paramek diganti pakai muka ibu lagi kayak begini, Bu. Tetap aja sama aja. Ya. Tadi hadiahnya tablet soalnya. Tabletnya merek Bodrek. Bukan ya. Insya Allah. Jangan percaya lagi Bu ya. Oh, ini kan Sumedang ya. Ibu tahu kisah Siana? Hah? Itu mah asli itu gitu. Saya ceritain ini di Medan, nggak pada tahu. Kita ambil hikmah ya. Ya kan dia akhirnya tahu-tahu WA istrinya, kayaknya aku dikejar orang, kalau misalkan ternyata nggak bisa balas, berarti aku terjadi sesuatu. Tahu-tahu nggak bisa dihubungin kan? Dicari ke Cadas Pangeran, motornya ayah. Orangnya nggak ada. Langsung kan banyak dukun yang so tahu kan? Bari live YouTube coba. Oke lah, orekoning ya, orekoning naon, man. Ntar ganti dukun lain, naon deh. Warna-warni, Masya Allah. Berapa hari kemudian, si Mang Yananya muncul di Cirebonnya. Polisinya dia nanya, kamu bener dimakan ke orekoning? Orekoning naon, man. Kamu hilang kemana? Saya teh punya utang, jadi kabur. Sekarang ongkosnya pula habis, pengen pulang. Bukan orekoning, bukan, apa orekoning. Asli eta dukun sa Jawa Barat kena prank eta mah. Aduh, jangan percaya, Bu. Ya. Akhirnya difilmin tuh sama Malaysia, ya. Walid apa lu Walid? Walid nah Dewi boleh. Ya Allah. Bu, ibu pengen kelihatan cantik boleh nggak? Boleh, fitrah. Yang nggak boleh tuh laki-laki pengen kelihatan cantik. Boleh kan wanita pengen kelihatan cantik, boleh kan? Terutama di hadapan suami siapa dulu? Suami sendiri. Kalau suami sendiri, tapi kok lebih rajin dandan ke kondangan daripada di rumah, ya. Yang di kondangan lebih banyak suami batur, ya. Jangan ya. Ya, jadi mandang pasangan tuh kayak gitu Bu ya. Bu, ucapin ini ke suami ibu ya. Ucapin. Ini ucapan istri soleha zaman dulu kepada suaminya. Wahai suamiku, saya bacain dulu, nggak usah diikutin dulu ya. Wahai suamikunya jangan ke saya, ya. Kadang ada orang nanya,
Ya waktunya sesi tanya jawab, dia angkat tangan nanya, kok gimana ya kok anak kita? Aduh jangan anak kita bu, seolah saya nikah sama ibu, ya anak kami gitu ya. Bilang kayak gini nanti, ini ucapan istri soleha kepada suami, yang belum nikah nanti buat suaminya ya. Tapi jangan ke suami orang sekali lagi ya. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Ya. Kalau menurut ibu ucapan itu biasa aja, bagi para lelaki, nanti lihat responnya. Kadang kalau laki-laki udah soleh, dia rela tiap hari banting tulang capek-capek, yang penting anak istri di rumah terpenuhi. Betul Pak? Tuh. Tapi coba sok misalkan, hari ini begitu capek, atasan marahin, bawahan kurang ajar, pelanggan kurang ajar. Laki-laki, dia bisa tenang cuman gara-gara dia ingat, setidaknya walaupun dunia membenciku, setidaknya ada satu wanita yang akan tetap selalu dukung aku apa adanya, yaitu ibu di rumah. Nah ini kebayang begitu nyampe rumah malah ibu lebih sering nyap-nyap daripada bosnya ya. Ini repot ya. Atau dibalik, hari ini begitu indah, atasan ngasih pujian, bawahan kagum, pelanggan balik lagi, bonus berkali-kali lipat, di kantong 50 juta, kirim tok kiri 50 juta. Nih 100 juta bisa jajanin istri gelang. Ya. Nyampe rumah istrinya malah gebrak meja. Pak, yang bener aja. Masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kita, dia tuh bawahan kamu tahu nggak? Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Tahu. Bagus nggak acting saya? Saya ngambilnya dari film Azab itu Bu, hati-hati. Ibu tahu kan endingnya gimana istri yang kayak gitu? Tanya ke laki-laki, mau seindah apapun di luar, orang yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat, malah paling sering ngomel. Asli reject, rungkat. Ya. Ibu tahu Pak Novel Baswedan nggak? Yang penyidik KPK yang disiram air keras matanya. Dan saya beberapa kali podcast sama beliau ya. Beliau cerita koruptor-koruptor yang dia tangkap, nyaris 95%-nya itu orang-orang yang di rumahnya ada satu mulut yang gak pernah puas. Aduh, kadang Pak, punten ya Pak ya, kita mau capek kayak gimana, kita yang lapar gak apa-apa tuh, yang penting anak istri kenyang, betul? Ini tahu-tahu yang di rumah gak pernah puas. Jadi mau gak mau kudu nambah lagi, karena kudu ada beli tas baru. Pak, besok tuh kita kondangan, mama gak punya baju, ayo eta salamari naon. Maksudnya yang baju yang baru belum dipakai gitu. Udahlah. Aduh, jangan ya. Coba bayangin ya Allah, ini suami kadang ya Allah capek, capek, lelah, lemes, pegel, duit nggak dapet, dagangan nggak selalu rame, nyampe rumah, minta maaf, maaf, mama, hari ini cuma dapat segini. Ibu meluk sambil ngomong, nggak apa-apa, papa, kalau sekedar lapar kami tahan. Tapi kalau misalkan panasnya api neraka kami nggak kuat. Selagi ini halal, kita nikmatin sama-sama yuk, syukuri. Mau keker kayak gimana juga tertunduk tuh nangis tuh ya Allah. Nikmat mana lagi yang lebih baik daripada istri yang bersyukur. Betul. Kalau udah kayak gitu, bismillah. Dia benar-benar laki-laki soleh pasti totalitas. Kadang juga punten, suami, orang berbuat jahat tuh kadang bukan karena nggak tahu ilmunya, tapi karena nggak yakin sama Allah. Ya. Suami selingkuh misalkan. Dia tahu nggak hukumnya apa? Nggak mungkin nggak tahu. Ya. Begitu akhirnya ketangkep misalkan digerebek sama istri sama anaknya di hotel. Pada nangis. Apa kenapa selingkuh? Tidak mungkin dia jawab. Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Itu nggak mungkin. Udah pasti tahu. Ya. Cuman satu. Nggak cukup yakin dengan Allah. Buktinya. Punten kalau ditanya. Pak, selagi Bapak selingkuh, Bapak tahu nggak sih kalau Allah lagi ngeliatin? Jawabannya pasti tahu. Tapi Allah lagi ngeliatin dia bisa nggak bisa tetap selingkuh. Tetangganya lewat depan hotel bisa nggak jadi. WA keselingkuhannya, dikasih namanya agen asuransi. Nanti dulu sayang, ini ada ini nih tetangga lewat. Ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Kan ya,
Satu, dia karena nggak yakin. Karena kalau misalkan ada, mungkin kalau suami pelit ke istri, mungkin cuman karena tidak cukup yakin. Kalau ngasih ke istri, Allah bakal ganti berkali-kali lipat lebih banyak. Mau direkam bu buat si bapak? Masya Allah. Jadi hati-hati ya, niatannya dijaga benar-benar. Apa tadi? Syirik ya. Ada syirik yang halus, disebutnya ria. Ria itu bukan pamer, tapi ria itu lebih tepatnya melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Dia sholat duha bukan buat Allah, tapi karena lagi ada calon mertua. Nah ini masalah. Giliran sholat sendiri nggak ada siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba orang datang, Maliki yaumiddin. Orangnya pergi lagi. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kenapa tiba-tiba di tengah bagus? Ya, hati-hati itu juga ya. Karena yang kayak gitu tuh capek sekali. Ya, pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto tahan nafas. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru ngap ya. Aduh, ribetnya Masya Allah. Ya, Bu, Ibu suka dikasih uang 100 juta, tapi palsu. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Kadang suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu teman lama, tiba-tiba dia berkata, Ibu, kok setiap hari tambah muda aja ya? Enggak. Menurut Ibu asli Bu ucapan kayak gitu? Mending langsung tanya, kamu mau minjem duit berapa? Tapi giliran di toilet, bari ngaca sendirian, kita suka gini kan? Ya juga ya. Gelunya. Bu, tidak bisa berbohong. Ya, Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi. Ya. Nggak perlu sibuk berkata, ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Ya dulu Bu. Coba ibu sekarang pengajian kayak gini pakai seragam SMA lagi. Ya tambah lucu. Udah ya. Tahu ciri hamba dunia? Ada 3 ciri hamba dunia. Sudah padahal kita hamba Allah, tapi ciri ada yang jadi hamba dunia. Cirinya 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang sudah terjadi. 3, GTA, galau tiada akhir. Sampai gimana ya kok ini uang pangkal anak, saya udah mau pensiun. Kapan pensiunnya Bu? 15 tahun lagi kok. Atuh Bu, hidup juga belum tentu besok ya. Kata psikolog, 100% hal yang kita takuti, yang kejadian itu biasa cuma 15%. 85%-nya nggak pernah kejadian sama sekali. Udah mah nggak kejadian, takut duluan. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes. Rugi nggak? Rugi. Itu kalau yang ciri yang pertama. Ada ciri yang kedua, selalu menyesali yang sudah terjadi. Lihat gerak si bapak itu kok. Kenapa Bu? Keren ya. Iya, kenapa emang Bu? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia. 40 tahun Bu, udahlah. Ya. Tapi dia suami yang baik kok. Iya, dia suami yang baik karena istrinya bukan ibu. Coba istrinya ibu. Bisa jadi nggak sebaik sekarang. Ini juga beneran Bu, kisah nyata. Ada ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung kasih handphone. Lihat nih bintang 1 ya. Astagfirullah ibu, saya salah apa? Jemput tepat waktu, bawa pelan-pelan, nyampe tepat waktu. Helm 2 Bu, ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Kenapa bintang 1 Bu? Ibunya buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya, tahu nggak? Astagfirullah, move on Bu, move on. Udahlah. Kalau pasangan ibu nanti berkata, Neng, nyesel gak sih nikahin AA? Jawabnya apa Bu? Iya. Jangan ya.
bilang, dulu, atau dibalik lah, nyesel ngasih nikahin Neng. Jawab, dulu kita minta pengen punya jodoh, nyempurnain agama kita. Kita mintanya ke siapa? Ke Allah. Allah itu maha tahu, dia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat gandeng tangan ke surganya Allah. Allah juga maha baik, gak mungkin jauhin yang baik, deketin yang buruk. Maka setelah minta yang terbaik, tahu-tahu engkau yang jadi pasanganku. Sederhana, kamu yang dipilih oleh yang maha tahu dan yang maha baik. Maka gak ada penyesalan nikahin kamu. Oh, saja. Neng, meskipun di luar sana ada yang lebih cantik, lebih bohai, lebih segala macam. Kalau memang yang di luar itu lebih baik untuk gandeng tangan ke surganya Allah, pasti dia yang jadi istri Allah. Kenapa Neng? Sederhana, karena menurut Allah yang terbaik bukan yang di luaran itu, tapi kamu. Ya udah yuk nyeblak yuk. Udah ya nyeblak. Kadang solusi sesuatu tinggal diajak nyeblak doang. Bismillah. Ya. Udah, tenang aja. Ya. Segala sesuatu kalau ngelihatnya pakai bukan dari sudut pandang Allah capek. Ngelihat pasangan selalu banding-bandingin. Mas, ini tuh hak saya. Itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak mau ngelakuin itu, masih banyak berondong mau sama aku. Misalkan, ya. Kalau misalkan selalu setiap ketemu pasangan yang dipikirin hak dan kewajiban, berantem melulu. Ya. Apalagi kalau ngebandinginnya sama tetangga. Ya Allah, saya nyuci capek tiap hari bulanan cuma segini. Itu tiap hari cuma dandan shopping, bulanannya segitu. Capek. Mending bandingin sama tetangga. Kadang bandingin sama drakor sekarang. Ibu drakor mas skenario habis kecelakaan di glowing can nih. Jadi hati-hati ya. Insyaallah. Oh iya. Siap. Pamit Pak Wakil. Mau ke Bandung katanya. Hadiahnya tapi udah ditinggal, tenang aja. Kalau belum ditinggal ditahan kayaknya. Masya Allah. Bu, siapa yang bisa ngabulin doa? Siapa yang bisa ngasih rezeki? Siapa yang punya kuasa ngampunin dosa? Siapa yang bisa lindungi dari musibah? Siapa yang bisa ngasih surga? Surganya punya siapa? Siapa yang bisa maafin dosa? Semuanya Allah, berarti peran suami apa? Jangan berlebihan ya. Sayang iya, tapi bukan karena supaya kamu balik sayang atau transferannya lebih. Karena Allah suka, udah gitu aja. Anak-anak ke orang tua juga nurut, bukan supaya dijajanin, karena Allah suka, udah sederhana. Kita baik sama orang, bukan supaya dia balas budi, Allah suka, udah bismillah. Karena kalau kayak gitu kok udah baik, dia jahat, ya dia yang rugikan, dia yang jahat. Masa dia yang jahat sayang dia hukum sama Allah? Tapi tetap aja dia nyakitin, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah benci juga sayang stres. Tapi tetap aja dia jahat. Aduh bu, saya tuh bakal mati. Cita-cita ke surga. Tadi Nabi Adam keusir dari surga dosanya 1. Saya dosa lebih dari 1. Berarti saya perlu penggugur dosa. Dia jahat jadi gugurin dosa saya. Harusnya dia tuh yang saya traktir sebelah. Tapi tetap aja kok nyebelin. Alhamdulillah lah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Udah ya, bismillah. Ya. Sini. Hati-hati, ini juga hati-hati ya. Kadang tuh orang, Masya Allah memang luar biasa. Ngelihat sajadah, saya waktu itu sholatnya belah sini nih. Ya nggak usah gitu ya. Seolah nunjukin udah pernah ke Ka'bah. Ya, capek sekali. Jadi hiperbola ngomongnya, pegel. Bangun tidur, ngambek. Badan saya tuh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Enggak. Keluar kamar nanya si bibi, ada makanan apa? Nasi kuning bu, nasi kuning yang di depan. Kuningnya dia pucet. Dihina. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Kan nyebelin.
Berangkat kerja, ngambek deh wae. Macet banget sekarang Sumedang, amit-amit ih di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek weh. Nyampe tempat kerja, kesel. Ibu-ibu bisa pada diem gak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor, kan repot darahnya di mana-mana. Harus dipel. Ya, hiperbola. Didengarnya enak atau enak? Enak atau enak? Sering dengar yang kayak begitu? Kedengar jelas suaranya? Ya iyalah suara sendiri ya nggak? Jangan ngambek wae, tenang aja. Ya, tenang aja. Istilah Ria tadi itu ya. Syirik, munafik. Munafik itu orangnya, Bu. Nama sikapnya adalah nifak. Ya, secara bahasa itu kayak lobang di tanah yang nanti tuh tikus bisa muncul, keluar lagi di belah mana, keluar lagi di belah mana, kayak mainan di time zone. Tuh pakai J kan, time zone ya. Nanti kita pukul-pukulin tuh tikusnya pada keluar-keluar ya. Kalau secara istilah ya dijelasin oleh Nabi, kalau bicara dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Ya, ya. Kita cek di antara tiga hal itu kita ada nggak? Ya, hati-hati jangan ngambil yang bukan haknya. Hati-hati yang suka baterainya lobet melulu. Begitu nyampe masjid, colokan ya, nyolok weh. Izin enggak, punten, itu listriknya bayar pakai dana umat. Kita nggak izin, ada hisapnya. Ibu yang ngantor, di kantor ada pulpen, bawa we satu buat nulis di rumah. Bosnya beli pulpen niatnya buat urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi. Kalau si bosnya nggak ridho, demi Allah ada tanggung jawabnya. Jangan, hati-hati. Berarti kalau mau gimana? Izin. Jam kerja 8 sampai 5, jam 2 kerjaan beres, ngurusin dagangan online pribadi saya, masih jam kerja. Kalau mau gimana? Izin, Pak, saya udah beres kerjaan. Kalau ada yang mau dikerjain lagi, apa Pak? Silakan. Gak ada sih udah beres. Boleh nggak saya boleh ini lihat cek dagangan saya pribadi? Izin, jangan. Ya Allah, kemarin ngeliat ada video kecelakaan telur satu truk dicomotin satu yang jatuh. Bahkan punten ya, dompet orang yang kecelakaan aja hilang. Diambil sama handphonenya. Bukan haknya, hati-hati. Hati-hati, naudzubillah. Ini belajar zuhud sama waro ya. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad ma fi indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah cinta kamu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan atau di sisi manusia, manusia cinta kepada kamu. Orang zuhud, waro apalagi, nggak mau berani ngambil yang bukan haknya. Ini banyak nih buah, air, minum. Sebelum diizinin, saya nggak akan minum. Ya. Hah? Bukan kode ya mas. Ya. Meskipun aus. Enggak, ya. Seperti itu. Enggak, tenang itu ya. Mau bu belajar waro mau? Siap belajar waro? Latihan paling gampang ya. Ibu nanti nyampe rumah, tolong langsung ke dapur. Terus cek tabung gasnya warna apa. Kalau mirip sama warna kerudung ibu, yang 3 kilo, mungkin belum pernah baca ada tulisan apa ya. Coba dicek ada tulisan apa bu? Hanya untuk masyarakat ibu miskin tuh. Saya nyampe cari di Google definisi masyarakat miskin di situ tuh, itu siapa? Saya lupa pasal sama nomor ayatnya ya. Tapi masih ingat adalah orang yang per bulan penghasilannya di bawah 1.500.000. Jadi kalau ibu 1.550.000 belum miskin. Ada komanya sih, termasuk pedagang kecil. Karena nggak mungkin pedagang kecil ngangkut yang 12 kilo bu, berat bu. Ya. Tapi punten bu, kenapa tabung gas 3 kilo itu murah? Subsidi, berarti ada uang rakyat yang dipakai untuk supaya itu jadi lebih murah, biar yang nggak sanggup beli jadi bisa. Tahu-tahu yang nggak sanggup beli malah nggak bisa beli gara-gara sudah dibolong oleh yang nggak boleh beli. Demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ganti semua.
Bu benar loh Bu. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yakin nggak semua akan ada balasannya? Sekecil apapun, jangan berani. Allah lebih benci. Ya. Syi'mun, takabur. Takabur tuh bukan orang yang selalu baju dan pakaiannya bagus, mahal. Bilang pakaian bagus di hadis riwayat Imam At-Tabrani seingat kokoh, itu dijelaskan juga bahwa Nabi juga punya pakaian bagus khusus hari raya. Tapi bukan buat pamer, tapi menghormatin majelis. Sama misalkan kayak gini saya diajakin ngaji, nggak mungkin saya datang pakai utang. Karena harus menghormatin majelis. Ya. Berarti kalau begitu sombong itu gimana? Nabi jawab, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Jadi ketika dia mendapati ada sesuatu yang lebih benar dari dirinya, dia nggak suka. Makanya biasanya nggak suka pengajian, sama nggak suka dinasehatin. Karena dia sadar ada sesuatu yang lebih benar dari dirinya, jadi nggak mau, nggak terima. Karena tidak mungkin semua hal menjunjung tinggi dirinya, maka mau nggak mau dia harus merendahkan orang lain. Ngelihat ibu handphonenya baru, Allah KW paling. Ngelihat si bapak handphonenya baru, Allah paling menang judi. Gitu aja. Ngerendahin bawaannya. Ya. Dan kalau ngomong hiperbola sekali lagi. Ngelihat gajah, ih gajah lucu ya kayak lambang ITB. Suami saya lulusan ITB loh Bu. Jadi pengumuman. Ibu anaknya udah hafal berapa juz? Insya Allah 1 juz. Terusin Bu, biar kayak anak saya. Oh, mukodimah buat Agul. Kucing lewat. Kucingnya lucu ya, kayak singa. Jadi ingat waktu saya di Singapura, itu kan tiketnya. Geluhnya tuh nyambung. Aku mah hadiah awal. Insya Allah, na'udzubillah. Takabur, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga siapa di antaranya yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji dzarrah. Ada apa tuh yang mau disombongin? Allah yang nolong dah kita semuanya. Ya. Ki-nya apa tadi? Dengki itu ciri utamanya gampang. SMS. Syenang melihat orang syusya, syusya melihat orang syenang. Kenapa harus pakai syin ya? Ini penyakit hati yang paling menderita karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Orang dipuji kita nggak suka. Orang naik jabatan kita mulai koma. Orang jadi direktur kita meregang nyawa. Ini capek sekali. Ya. Udahlah ikut bahagia sama bahagianya orang. Satu dunia mau menghalangi kata Allah itu rezeki dia nggak nyampe, pasti nyampe. Terus kita ngeletakin bahagia kita di beruntung atau sialnya orang. Aduh capek sekali. Ya, jangan kotor. Ya. Oh, ujub. Ujub ini perasaan bangga diri. Kadang nggak diucap, tapi cuma dalam hati, tapi ngebanggain. Ibu misalkan karya wisata, pergi jauh-jauh, nanti nginep semua satu asrama. Di tengah malam jam 3 ibu bangun sendirian sholat tahajud. Mingkem mulutnya, tapi dalam hati, lihatlah ya Allah, di antara semua orang ini, cuman aku yang tahajud. Nah, hati-hati ya. Kudu ingat ya Allah, engkau gak pengen aku bangun juga aku gak bangun ya. Bu, Allah gak pengen ibu nyampe ke sini, ibu gak nyampe. Gampang dibikin kunci motornya hilang, atau motornya yang hilang, atau ibunya yang hilang. Ada yang orangnya ada, kuncinya ada, motornya ada, imannya yang hilang. Na'udzubillah. Berarti ibu bisa nyampe sini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Ya. Terakhir, cidun, cinta dunia. Kata ada yang menyebutkan ini dari Nabi, ada yang menyebutkan ini ucapan sahabat sebetulnya Abdullah bin Mas'ud. Hubbud dunya rusukul khati'ah. Cinta dunia adalah akar, pangkal segala dosa, segala keburukan. Ada yang gara-gara warisan menjarain ibunya, ada yang bunuh saudaranya gara-gara rebutan perempuan. Jangan ya, suka bumi, hubut dunia. Bukan ya, cinta dunia. Ya suka bumi.
Iya mah Sumedang kan ya. Masya Allah. Itu hati-hati, bismillah. Ya, jangan sampai ngaji, 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 terus lupa bahwa tujuan kita ngaji itu makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kesalahan orang. Kalau tutup dengan satu ayat, ini ayat yang paling menenangkan hati kok. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berdosa, balasannya hari itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu apa? Kita semua punya dosa. Dua, saya, bapak, ibu, semuanya pantas mati atas dosanya. Berdasarkan ayat tadi. Cuman pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak begini? Gak punya dosa semua ya? Pasti ada. Tapi kata Allahnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Allah berarti masih nungguin tobat kita. Jadi kalau setiap kali kita mau tobat ada perasaan, layak nggak ya aku ini diampuni? Hati-hati, itu was-was syaitan. Karena setan nggak suka kita tobat. Tapi setan nggak bisa apa-apa kalau kita tobat. Ada gitu pas lagi tobat, di sliding, dijenggut, diinjak gitu, nggak ada. Nggak bisa apa-apa. Kalau di rumah ibu nyalain Al-Quran 24 jam, setan suka nggak? Nggak suka. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Horor juga tiba-tiba parum sorangannya. Nggak bisa. Dia paling cuma bisa kasih was-was. Bosen nih. Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau saya nggak mau ganti, emang gimana? Dimatiin gitu saklarnya? Atau dibanting TV-nya? Nggak akan. Ya. Sama ngelihat orang dosa kok saya mergokin dia dosa atau kok bahkan saya rekam. Tanya aja. Orang yang kamu lihat lagi dosa itu, sekarang masih hidup nih? Masih. Ya udah berarti Allah pemilik langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita ngefonis-fonis orang? Bisa jadi nanti dia tobat. Tahu orang yang paling rugi? Ada orang yang maksiat, terus kita mergokin. Yang maksiatnya malamnya tobat, nangis, tobat nasuha di hadapan Allah sambil tahajud. Diampuni. Kita yang ngelihat dia maksiat, masih ngegibahin sampai setahun ke depan. Yang dosa orang, yang dapat dosa gibah setahun penuh kita. Rugi nggak? Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Oh dia salah betulan, kasih tahu, bukan divonis neraka. Karena kalau misalkan Allah udah nggak suka sama pendosa, udah dimatiin. Kalau Allah nggak suka sama dosanya dia, gampang dia udah mati waktu lagi maksiat, kenapa masih hidup? Kalau Allah nggak suka sama dosa kita, gampang kita udah mati waktu lagi maksiat, kenapa ibu masih hidup? Ya, sederhana. Ya, sepakat? Udah sisain waktu segitu dulu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat dan kebaikannya. Saya kembalikan dulu kepada MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tuh, hadiahnya udah dipajang di depan. Ya. Habis ini apa? Tanya jawab atau foto-foto? Langsung doa ya. Oh, doa dulu. Baik, izin ya. Bu, tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Allah pasti dengar. Doa nggak ada yang nggak dikabul, pilihannya cuma 3. 1 dikabul, kalau belum dikabul dijauhin dari musibah, harusnya kepeleset nggak jadi ya. 3 dihapusin dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu. Kecuali kalau doanya doa buruk buat orang lain, ya Allah ini India ya Allah, itu jangan ya. Yuk tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, berkahi semua yang sudah hadir di sini ya Allah, ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau ridho kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang takut atas dosanya sendiri dan ganjarannya. Tapi kepada siapa lagi kami mohon ampun jika tidak kepada-Mu ya Allah. Engkau yang punya kuasa ampuni dosa, Engkau yang lebih luas ampunannya daripada murkanya. Maka ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Engkau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang terbaik, yang solih-solih. Yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang ya. Jauhkan dari orang-orang jahat. Kami tidak mungkin 24 jam membersamai mereka ya Allah. Anugerahkan karir terbaik, masa depan terbaik, pertemukan dengan orang-orang baik, jauhkan dari orang yang berniat tidak baik, selalu gagalkan setiap kali akan bermaksiat ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami wafat dari keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khotimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami masih seling gelisah hanya karena rupiah. Mereka bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami Kau pilih memiliki iman yang kuat menghujam ya Allah. Juga kepada pasangan kami, anak-anak kami. Sampai kelak Kau ridho kumpulkan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Berkahi orang tua kami, muliakan, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi guru dan orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami bisa menjadi orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Dan ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi orang terbaik bagi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, berkahi kota Sumedang ini ya Allah. Berkahi pemimpin-pemimpinnya, berkahi rakyat, masyarakat, warganya ya Allah. Berkahi perniagaan di dalamnya. Berkahi rezeki yang Kau berikan untuk kami. Berkahi ilmu yang Kau berikan untuk kami. Berkahi juga umur yang Kau berikan untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah murni dari bodohnya Koko, tolong dimaafkan dan dinasihati. Yang ridho Bu ya? Ridho tidak? Dimaafin ya? Dan jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Izin tadi kalau misalkan ada yang pengen bantu untuk pembebasan lahan, nanti akan dikasih kontaknya. Dan juga kalau yang pengen buku, nggak tahu di depan timnya di mana, nanti foto sama tanda tangannya di Gedung Negara kalau nggak salah. Ya, kumpul di situ, fotonya juga di situ. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya sih, Ibu kalau mau tanda tangan masing-masing juga boleh. Ya, ya, bismillah. Jadi nanti silakan mohon doanya. Mudah-mudahan nanti bisa main ke Bogor ya Bun. Saat masjid dan pesantrennya udah jadi. Sekarang udah jadi tapi baru SMP-nya. Mudah-mudahan ada TK, SD, SMA-nya juga ya. Wallahu a'lam bishawab.